ini dari ngaji. Kalau nggak ngaji, tenyaho. Ya tenyaho lah. Kalau mau nyaho ya ngaji, ngaos gitu. Ya. Makanya beruntung orang yang ngaji karena dia diberitahu, mendapat pengetahuan, mendapat kearifan. Arif itu kan dari kata arofa. Orang itu arofa jadi makrifat. Makrifat itu orang yang punya pengetahuan. Kalau kata Jawa meripat. Meripat itu ngeliat. Meripat. Tanya orang Jawa. Meripat apa ngeliat? Deleng. Ya deleng. Sundanya ningali. Ya ningali. Tingali ngeliat gitu. Ancaman keras atas orang yang melongok ke dalam rumah. Ngintip rumah orang. Ya kan ada orang tuh. Udah gak ngasih salam ngintip lagi. Ngintip itu cewek apa cowok sih, itu gondrong tapi kok pakai peci hitam. Itu kayaknya janda itu, tapi enggak, janda masa kumisan sih. Wah si Kosim toto enggak jelas ini. Yang ngintip si Marley gitu kan. Ini contoh ini. Ancaman keras atas orang yang melongok-longok ke dalam rumah orang lain sebelum mendapat izin dia masuk ke dalam. Longok-longok ya. Udah enggak salam, ngintip-ngintip lagi. Ngintipnya mending bener gitu. Soalnya ngintip-ngintip emang mau ngejarah gitu kan. Kan banyak orang pura-pura ngamen, pura-pura mulung ya, masuk ke dalam rumah orang nyari aqua, totonya ngelongok-longok ngambil handphone orang. Handphone tuan rumah hilang, kan sering digeletakin di meja ya. Kita lanjutkan. Mengenai bagian ini banyak kita dapati keterangan-keterangan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana semua itu menunjukkan kerasnya ancaman dalam perkara ini. Di sini akan saya cukupi dengan mengemukakan beberapa hadis saja. Sabda Nabi SAW, hadis pertama, manit tola'a fi baiti qaumin bigoiri iznihim faqad halalahum an yakfa'u ainahu. Rawahu Ahmadu wal Bukhariyu wa Muslimu. Hadis ini riwayat daripada Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang artinya hadis ini, barang siapa man tola'a, yang berani ngelongok-longok ngintip pada rumah seseorang, satu kaum, dengan tidak mendapat izin dari mereka itu, maka sesungguhnya telah halal bagi mereka buat melontarkan matanya dengan sesuatu. Orang bilang kalau dia ngintip-ngintip matanya boleh kita selepet pakai sepletan. Iya, pakai batu atau kita tombak matanya. Kita tombak pakai busur panah yang buat kayak di kafe-kafe tuh. Ada lubang-lubang lingkaran gitu, boleh. Atau kita colok matanya gitu. Maknanya begitu kalau keras itu. Ada orang ngelongok matanya ke dalam, boleh kita colok matanya. Mau ngapain mata lu ngintip-ngintip gua? Lu mau maling ya begitu. Biasa orang maling kan ngintip-ngintip gitu. Ya, jadi seperti itu. Halal matanya untuk kita colok gitu. Ya. Dilontarkan matanya dengan sesuatu. Boleh kita selepet, boleh kita colok, boleh kita jepret pakai karet. Iya. Biarin dia buta-buta, mata lu sih ya kan ngelongok ngintip-ngintip, emang gua laki apaan gitu kan, kata Kosim. Melongok di sini maksudnya mengintip, tuh kan bener, ngintip ke dalam rumah yang tertutup pintunya atau yang sengaja ahli rumah menutupinya, tanda supaya orang jangan melihat. Nah, maksudnya ditutupin supaya orang jangan melihat, takut di dalam lagi pakai daster, takut di dalam lagi pakai celana pendek, takut di dalam Kosimnya lagi pakai legging, ya kali aja lagi jumba-jumba sama poco-poco di ruang tamu, ya ada instrukturnya gitu, ya. Seperti itu. 1, 2, 3 ngintip. Titik. Begitu keras hukum tadi, sungguh boleh melukai orang yang ngintip itu atau melongok akan matanya, boleh ngelukain matanya tuh, halal. Karena perbuatan demikian itu tidak sopan, tidak berakhlak, tidak beretika, dan tidak layak dilakukan
oleh orang yang beriman gitu. Nah kita ngaji ini kan orang beriman nih, percaya sama Allah, Rasul, Allah dan Muhammad, Allah dan Nabi Muhammad. Maka kalau bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu aja. Nggak perlu banyak sebenarnya Islam itu. Kalau ente nggak bisa sholat, ente masih bisa bersedekah sama orang. Kali aja kita nggak masuk pintu sholat, kita masuknya pintu sedekah, babu sodako, gitu aja. Sorga itu pintunya banyak, sama kayak pagar nih, banyak lipetannya, kita mau lipet nih. Bukan berarti begini, syukur kita bisa semua ya. Kita ya sholat, ya sedekah, ya berbuat baik. Nanti semua pintu tuh pada manggil semua. Bobby kemari, kenapa? Lu suka beramal baik, lu suka silaturahmi, lu suka sedekah, lu suka bantuin orang, lu suka ziarah. Pintu ziarah pada terbuka, pada manggilin, lewat sini aja. Gue pengen ngalep berkah lu, karena lu orang baik. Semua pintu pada manggil, karena semua amalan dikerjain. Tapi ada juga orang punya kekurangan, sedekahnya rajin, tapi di sini bolong-bolong. Ada juga. Ada yang rajin, sholatnya rajin, tapi bakhilnya minta ampun banyak kayak gitu. Pelitnya, meditnya minta ampun banyak kayak gitu. Kan gue udah sholat, ya bisa jadi dia masuk surganya lewat pintu sholat, tapi nggak bisa masuk surga lewat pintu sedekah, karena dia bakhil gitu aja. Syukur ya ahli ibadah, orang alim, sedekah juga, berbuat baik, sayang sama orang kecil, hormat menghargai sama orang tua. Sabdanya lagi, hadis yang kedua, man tola'a fi baiti qaumin bi ghairi iznihim fafaqa'u ainahu fala diyata lahu wala qasaso. Rawahu Nasai. Hadis ini Imam Nasai. Artinya, barang siapa melongok di sebuah rumah suatu kaum dengan tidak mendapat izin dari mereka itu kaum, lalu mereka melukai matanya, maka tidak ada dendaan, tidak ada balasan atau denda baginya yang nyolok itu, yang ngelukain matanya, dengan tidak ada hukum balasan. Jadi kalau mata kita colok luka itu nggak boleh dihukum tuh orang yang nyolok itu. Wih, lu ngelukain mata gua, kisos, nggak bisa. Ya lu longok-longok, udah kan pintu udah tutup, lu pakai ngintip segala lagi. Nanti lu ngeliat gua habis mandi lagi pakai anduk begitu. Ya, hadis Imam Nasai. Dan lagi sabdanya, hadis yang ketiga, agak panjang. Ayyuma rajulin kasyafa sitron fa adkhala basarahu min qabli an yu'zana lahu faqad ata haddan la yahillu an ya'tiyahu ila akhiri hadis, sampai hadis akhir saya nggak baca. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Artinya, mana-mana seseorang laki-laki membuka tabir, ya dibuka tabir nih laki-laki, masih buka baju, lantas ia masukkan pandangannya sebelum dia mendapat izin, ya. Seorang laki-laki membuka tabir, lantas ia masukkan pandangannya sebelum dia mendapat izin, dia ngeliat tuh, maka sesungguhnya ia telah melanggar satu batas yang tidak halal baginya melakukannya. Dan kalau ada orang dalam tabir itu, maksudnya dalam dibalik tabir atau hordeng, melukai matanya, niscaya mengucur darahnya dengan sia-sia, tidak diganti atau tidak dihitung salah. Dan kalau seorang laki-laki lewat, masih laki-laki membuka tabir, laki-laki buka hordeng, laki-laki mau ngintip dibuka hordeng gitu, ya. Lewat di hadapan pintu yang tidak ada tabirnya atau hordengnya, terbuka ngablak, lalu ia melihat aurat ahli rumah, dia ngelihat aurat ahli rumah kelihatan, maka tidak ada kesalahan atasnya. Ini ada orang lewat di depan jalan, rumahnya terbuka ngablak, ada aurat kebuka di dalam tuh, ngelihat paha, ya, ngelihat dada. Lu salah sendiri, kenapa pintu kagak ditutup?
Kenapa hordeng kagak ditarik untuk nutupin? Udah tahun tengah jalan lu ngablak, nanti orang ngeliat gitu ya nggak salah. Yang salah mah tuan rumah, kenapa nggak ditutup? Kenapa hordengnya nggak diturunin begitu? Ya, itu mana dari aurat ahli rumah, maka tidak ada kesalahan atasnya bagi orang yang ngeliat itu loh. Ketika lewat dia ngeliat gitu loh. Kalian tadi kan ngelongok-longok tuh, ngintip tuh. Hanya sesungguhnya kesalahannya itu atas orang yang punya, ya, orang yang punya, ya, kurang titik tuh, punya pintu itu. Jadi yang tuan rumah. Jadi kita yang punya rumah, usahakan kalau pinggir jalan ya, buka aja dikit pintunya. Contoh nih, Bang Anung nih, Bos Anung kan pinggir jalan tuh, tutup, jangan ngablak. Kalau ngablak terbuka orang ngelihat, jebol langsung kelihatan, orang langsung kelihatan dapur ya kan, tembus ruang tamu dapur kan gitu. Tutup, bukanya atuh aja udah. Buat orang keluar masuk sama motor keluar, motor masuk, itu aja. Adapun dan perhatikanlah pula riwayat bahwa ini apa tuh? Coba kita lihat radhiyallahu an fil buyuti. Yaudah satu lagi yang artinya ya, langsung ya. Artinya balik. Dan diriwayatkan dari Ubadah bin Somit. Ubadah bin Somit, sahabat Nabi, bahwasanya Rasulullah bersabda, pernah ditanya dari hal minta izin masuk rumah. Maka Nabi bersabda, barang siapa masuk atau melongok matanya sebelum ia minta izin. Dia kalau mau ngintip, assalamualaikum dulu, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada orang. Udah 3 kali ngelihat, bener nggak sih nggak ada orang? Oh nggak ada, udah pulang udah, jangan nungguin. Kalau nungguin ya kelamaan juga, orang pulangnya sore, dia lagi kerja. Ia minta izin dan memberi salam, maka tidak ada hak izin baginya. Dan sungguh ia telah durhaka kepada Allah Tuhannya. Jadi kalau kita mau ngelongok, kita salam dulu untuk mastiin nih, kan nggak perlu ngelongok kita. Assalamualaikum, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Oh berarti ada orang, nggak perlu ngelongok, nanti juga dibukain pintunya, bukain pintunya, pasti nanya ada apa, mau ketemu siapa gitu ya. Dan beberapa hadis, oh ini terakhir nih, kalau diajak makan sebaiknya turut makan. Nah ini kita habisin nih. Dari beberapa hadis yang saya bawakan itu, teranglah, jelaslah bahwa melongok, mengintip, melihat-lihat ke dalam rumah orang lain itu membuka tabir yang sengaja ditutupi. Adalah suatu, membuka tabir yang sengaja ditutup adalah suatu pelanggaran. Ya, suatu kejahatan hukum nih, karena ini adab ya, etika, moral, adab kesopanan masuk ke dalam rumah orang lain. Dan orang yang melakukannya boleh dilontarkan matanya dengan sesuatu yang tadi diseplet, dijepret pakai karet atau dicolok. Ngapain lo ngintip-ngintip rumah gua? Kagetin aja. Dan kalau sampai mengeluarkan darah dan mengucur darahnya itu akan sia-sia, artinya nggak bakalan dituntut, yakni tidak ada jaminan buat diganti atau dituntut bahwa orang rumah itu salah. Diadakan aturan sekeras itu supaya orang muslimin yang beragama Islam sesamanya memelihara kehormatan dirinya dan juga memelihara kehormatan saudara-saudaranya yang punya rumah. Kalau diajak makan, sebaiknya turut makan. Wallahu alam bis-shawab. Dah ketemu 3 bulan lagi lah, nggak tahu lah berapa bulan lah, pokoknya nanti terserah Bos Anung aja lah. Bos Anung sama itu apa, seksi Ubudiyah majelis ya, ya panitia. Ya, biasanya ngomongin saya dulu ya Ustadz Ali. Ya biasanya Ustadz Ian Ali gitu ya. Nah, kebetulan Ian Alinya mungkin lupa, akhirnya langsung pentolannya ngingetin dari kemarin sampai saya jawab pagi-pagi semalam jam 2 karena saya baru pulang dan baru ngeliat handphone yang ngegeletak di rumah. Saya acara ngaji itu di Kemayoran nggak bawa handphone, jadi pulang jam 2 dari Kemayoran depan Polres Jakarta Pusat sebelah Ketan Susu. Silakan sebelum jam 11. Oh, kurang 5 menit. Mungkin ada yang mau dipertanyakan dari tutorial yang telah kami sajikan.
Ya, jika memang tidak ada pertanyaan, nanti mau ngulang silakan dibuka akun Perkumpulan Rindu Surga ya, atau MHD, nanti MHD Express di Rindu Surga udah ada, tutorialnya udah ada, bisa belajar melihat kitabnya sambil tahu belajar tentang Arab Melayu, Arab Pegon, Arab Betawi yang tulisannya Arab padahal Arab bohong-bohongan, tulisannya Arab padahal Indonesia, itu namanya Arab Pegon atau Arab Melayu ya, supaya kita bisa minimal, kalau nggak bisa kitab kuning ya minimal kata orang Betawi bisa Arab Melayu, Arab yang Indonesia ya, paling minimal tuh kata mualim-mualim lah, mualim Rosid, mualim Husain, mualim Abdullah bin Abdul Aziz, mualim Safi Hazami, mualim Toha di Kemayoran, tuh minimal kita bisa Arab tapi Indonesia, atau sifat 20 itu kan pakai Indonesia seperti itu, Arab tapi Indonesia, dari Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Al-Alawi Al-Husaini. Wallah alam bis. So ya. Silakan. Bobby ada pertanyaan nggak? Bos. Jelas. Bang Indro nih yang kritis nih. Biasanya ada nih. Kalau udah rebahan gini sebenarnya ada unek-unek, cuman kadang-kadang malu. Silakan nanya biar gue bisa ngopi juga. Ya. Apalagi dipaksa sama Ustadz gitu. Saya nanya dah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyain, adakah bedanya mengucap salam kepada sesama manusia yang sesama umat Beragama dengan misalkan masuk ke rumah yang kondisinya kosong dengan memasuk, atau sama dengan satu lagi yang ada isinya, ke rumah yang ada isinya, misalkan ke kuburan gitu, ke kuburan, sama atau beda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kepada manusia. Nah kalau ke rumah kosong dan ke kuburan, etika atau adab salamnya itu yang diucap itu seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kepada yang ada rumahnya ada penghuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang tidak ada penghuni, boleh pakai assalam tadi, boleh pakai assalamualaikum ya ahlal goib. Rumah kosong nih, yang kita ketahui rumah yang udah tidak berpenghuni. Ini bukan kuburan ya. Kalau kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlat diyar. Kan ada salam tuh, insyaallahu ta'ala bikum lahikun. Insyaallah nanti saya nyusul gitu kan. Atau nggak pakai itu nggak apa-apa, yang penting assalamualaikum ya ahlal kubur. Udah gitu aja. Assalamualaikum ya ahli kubur gitu. Kita ngomong sama pas di gapura kuburan. Kayak di Budi Dharma tuh, ketika kita mau belok, kan lurus kan ada pelang tuh ke kantor, kan belok ke kiri kan, ke tukang bunga tuh. Kita di situ sudah ngucap tuh, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tuh mereka jawab tuh. Ya nggak perlu kencang-kencang ya, kalau pakai helm ya dalam helm aja, assalamualaikum ya ahlal kubur gitu. Pelan-pelan juga dia mereka ngedenger. Yang penting mereka tahu kita diucapin salam sama yang hidup. Mereka jawab salam, cuman nggak kedengeran sama kita. Ya kalau kedengeran kabur, bakal putar balik tuh motor. Nggak jadi beli kembang, nggak jadi ziarah. Ya, mau malam mau siang kedengeran pokoknya. Karena gue belum pernah ngedenger jawab salam di Budi Dharma atau di Tegal Kunir sini, yang deketan Tegal Kunir. Ya, yang deket dulu imigrasi situ ya, Transmigran. Ustadz, gimana terakhir kalau makamnya kayak makam Habib? Kayak kita waktu itu ke Pekojan, ngambil air sama mandi. Atau ke makam Habib Hussein, atau Kampung Bandan, Asyatiri, Alwi, sama Al-Gudsi. Atau Priuk Haddad, atau Kuitang Al-Habsi. Salamnya beda lagi. Salamnya pakai yang itu. Ya kalau kita nggak bisa, salamullah ya sada minar rahman yaksakum. Salamullah ya sada minar rahman yaksakum. Ibadallah hijinakum qasodnakum tolabnakum gitu sampai habis tuh. Tu'inuna tugisuna bihimatikum wajatuakum. Fahbuna waktuna atoyakum hadayakum sampai habis tuh. Kalau nggak bisa itu, penting assalamualaikum ya waliullah. Jadi kita biasanya gini. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya waliullah. Begitu. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya rijal Allah. Assalamualaikum ya hamba Allah, ibadah Allah. Begitu. Assalamualaikum ya ahlad diyar, ahli kubur boleh. Assalamualaikum ya rijal Allah. Atau assalamualaikum ya habibana sahibul magom boleh. Kalau ngerti bahasa Arab mah bebas aja, enak. Assalamualaikum ya ahlal kubur, sahibul magam, sahibul magbaroh,
Hazil wilayah, sahibul wilayah wad daulah, keramat atau makbaroh, luar batang, Al-Habib, Al-Kutub, Al-Imam, Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah bin Hussein Al-Idrus, boleh. Kalau tahu, minimal kita bilang Assalamualaikum ya wali Allah. Yang lebih tertib, Salamullah ya sada tuh. Salamullah ya sada minar rahman ya sakum, itu aja bedanya. Jadi udah tahu ya bedanya ya. Sama yang berpenghuni Assalamualaikum, yang rumah kosong jelas-jelas rumah kosong, atau perumahan yang tidak ditempati tapi rumahnya masih utuh, kita mau masuk atau mau ngebersihin, boleh pakai Assalamualaikum seperti yang ada penghuni, boleh juga Assalamualaikum ya ahlal goib, boleh. Assalamualaikum ya ahlal goib, maksudnya penghuni goib di situ. Gitu. Dia juga ngejawab, cuman nggak kedengeran sama kita. Kalau kedengeran kita nggak bakalan berani masuk kayak gitu. Sama kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlat diyar, boleh. Sama wali, seperti makam-makam wali, ya itu Salamullah ya sadah. Kalau nggak bisa meningkat Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya kekasih Allah, ya habibana, juriyati Rasulillah, cucu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.